Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mariana Solehah, NIM 0604032096. Di sini saya akan menyampaikan materi perkuliahan mata kuliah manajemen proyek, yaitu pada konsep proyek. Konsep proyek itu sendiri dikualifikasikan menjadi 5. Yang pertama, pengertian proyek. Yang kedua, ciri-ciri proyek. Yang ketiga, bentuk pengerjaan proyek. Yang keempat, perbedaan proyek dan program atau operasional. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu faktor-faktor timbulnya dan keberhasilan proyek. Materi yang pertama, yaitu proyek. Proyek merupakan proses dari gabungan rangkaian aktivitas-aktivitas sementara yang mempunyai titik awal dan titik akhir, yang melibatkan berbagai sumber daya yang bersifat tertentu untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap proyek harus memiliki awal start dan akhir finish yang jelas, memiliki sekumpulan kegiatan yang dilaksanakan berurutan di antara dua kejadian dan memiliki sasaran tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu materi ciri-ciri proyek. Adapun ciri-ciri proyek diantaranya terbagi menjadi 4. Yang pertama, memiliki tujuan khusus. Di sini bertujuan menghasilkan lingkup tertentu berupa produk akhir dan hasil kerja akhir. Yang kedua, standar kerja dan mutu kerja yang ditetapkan. Dalam standar kerja, maka ditentukan jumlah biaya, jadwal, kriteria mutu, serta sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu bersifat sementara. Dalam artian, adanya batasan waktu yang sudah ditentukan, yaitu dengan selesainya tugas berawal dari titik awal dan akhir yang ditentukan dengan jelas. Dan yang keempat, sekali pakai dan tidak rutin. Dalam artian, dilakukan sekali, tidak rutin, tidak berulang-ulang, macam serta intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Materi yang ketiga, yaitu bentuk pengerjaan proyek. Secara umum, bentuk pengerjaan proyek dilakukan dalam 2 cara. Yang satu, swakelola. Pada intinya, pelaksanaan proyek swakelola merupakan pekerjaan proyek yang dilakukan dan dikelola oleh organisasi ataupun lembaga perusahaan. Swakelola bukan berarti semua sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya merupakan staf ataupun pegawai perusahaan tersebut. Bisa dengan menyewa tenaga ahli dalam kurun waktu tertentu selama proses berlangsung untuk dijadikan sumber daya personil proyek. Ya. Yang kedua yaitu subkontrak. Dalam pengerjaan proyek secara subkontrak biasanya disingkat proyek subkon. Pada intinya merupakan suatu proyek yang diproyekkan. Dalam artian bisa saja suatu organisasi, instansi, perusahaan membuat atau juga bisa mendapatkan suatu proyek. Namun proyek itu tidaklah dikerjakan sendiri, melainkan dilimpahkan ke pihak lain, yaitu bisa perusahaan maupun konsultan lainnya. Materi yang keempat yaitu perbedaan proyek dan program atau operasional. Nah, adapun perbedaan di antara kegiatan proyek dan program atau operasional dapat dibaca di dalam tabel di samping saya ini ya. Nah, jadi perbedaannya mendasar yaitu kegiatan operasional atau program berdasarkan pada konsep penggunaan sistem yang telah ada, apakah berbentuk pabrik, gedung, atau fasilitas yang lain secara terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, sedangkan kegiatan proyek bertujuan mewujudkan ataupun membangun sistem yang belum ada. Materi yang kelima yaitu faktor-faktor
timbulnya dan keberhasilan proyek. Keberadaan suatu proyek dapat bermula dari beberapa faktor. Nah, terdapat 4 hal yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu proyek. Yang pertama, sesuai dengan persyaratan peraturan pemerintah. Yang kedua, sesuai dengan permintaan atau kebutuhan pasar. Nah, yang ketiga, menggunakan strategi bisnis atau teknologi. Dan yang keempat, membuat, meningkatkan, dan perbaiki produk, proses, ataupun layanan. Faktor-faktor keberhasilan proyek. Secara garis besar, ada 4 hal penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Keempat hal tersebut yaitu yang pertama, pengelolaan proyek melalui suatu mekanisme life cycle proyek. Yang kedua, melakukan monitoring dan pengontrolan terhadap jadwal proyek, anggaran proyek, kualitas proyek, dan risiko di dalam suatu proyek. Nah, yang ketiga, mengintegrasikan atau memadukan perangkat dan metode manajemen proyek untuk tujuan peningkatan produktivitas, kinerja tim, dan komunikasi. Dan keempat, tidak kalah pentingnya yaitu komitmen manajemen. Hal ini sangat memegang peran penting dalam keberhasilan suatu proyek. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari 5 materi tersebut yaitu setiap proyek dapat dikatakan sukses ataupun berhasil apabila dapat mendefinisikan proyek dengan jelas dan memiliki dukungan eksekutif, memiliki keterlibatan antar pengguna, memiliki tujuan yang jelas, memiliki emosi yang matang, mengoptimalkan cakupan, menjalankan proses secara optimal, memiliki keahlian dalam manajemen proyek, memiliki sumber daya yang terampil, mengeksekusi proyek sesuai arahan dan memanfaatkan secara efektif serta efisien peralatan dan infrastruktur yang ada. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangan dan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di waktu berkuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.